Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Putri dari kelas AKP 6B, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat pelajaran Auditing dan Job Assurance edisi ke-15 Jilid 2, subtopik dari bab 18 yaitu audit atas siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi dan utang usaha. Dan subtopik dari bab 18 tersebut adalah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Dalam siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan suatu proses ataupun keputusan yang diperlukan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang digunakan untuk mengoperasikan suatu bisnis. Dalam fungsi bisnis kali ini merupakan perusahaan manufaktur kecil yang membuat produk berwujud untuk dijual kepada pihak ketiga. Tetapi prinsip-prinsip ini juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa, entitas pemerintahan, dan organisasi lainnya. Permintaan akan barang dan jasa merupakan titik awal dalam proses ini. Bentuk pasti dari permintaan dan persetujuan yang diperlukan bergantung pada sifat barang ataupun jasa, serta kebijakan dari perusahaan. Dan dokumen umum yang digunakan meliputi yang pertama memproses pesanan pembelian, yang kedua menerima barang dan jasa, dan yang ketiga mengakui kewajiban. Pertama, memproses pesanan pembelian. Terdapat dua dokumen, dan dokumen A merupakan permintaan pembelian, yaitu dokumen yang digunakan untuk meminta suatu barang ataupun jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal permintaan pembelian ini merupakan akuisisi seperti bahan baku oleh mandor ataupun supervisor ruang penyimpanan, perbaikan luar ruangan oleh personil kantor atau pabrik, ataupun asuransi oleh wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas properti dan peralatan. Dokumen B merupakan pesanan pembelian, yaitu dokumen yang digunakan untuk meminta suatu barang ataupun jasa dari vendor. Pesanan ini mencakup kuantitas, deskripsi, dan informasi terkait mengenai barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh suatu perusahaan. Dan dokumen ini juga sering digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Dan dokumen yang kedua adalah menerima barang dan jasa. Dokumen yang digunakan adalah laporan penerimaan, yaitu dokumen ataupun kertas elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Informasi dalam laporan tersebut meliputi deskripsi barang, kuantitas barang yang diterima, tanggal barang diterima, dan informasi lainnya yang relevan untuk digunakan. Dan dokumen yang ketiga adalah dokumen pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas permintaan barang dan jasa akan memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Pencatatan awal ini akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Dokumen umum yang digunakan yaitu meliputi faktur vendor merupakan dokumen yang diterima dari vendor yang menunjukkan jumlah terutang pada suatu akuisisi. Faktur ini menunjukkan deskripsi ataupun kuantitas dari barang ataupun jasa yang diterima, tanggal penagihannya, harga yang termasuk di dalamnya ongkos angkut, syarat diskon tunai, serta jumlah totalnya. Memo debit merupakan dokumen yang diterima dari vendor yang menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur ataupun pengurangan yang diberikan. C. Voucher. Voucher digunakan dalam organisasi untuk menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi dengan cara pemberian nomor urut. Voucher ini meliputi sampul atau folder yang berisi paket dokumen yang relevan untuk digunakan seperti pesanan, pembelian, salinan packing slip, laporan penerimaan, dan faktur vendor. File transaksi akuisisi merupakan file komputerisasi yang meliputi semua kegiatan akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode. File ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem perusahaan dan meliputi informasi tentang setiap transaksi seperti nama vendor, tanggal, jumlah, klasifikasi akun, dan deskripsi maupun kuantitas barang dan jasa yang dibeli. Di dalam file ini juga terdapat retur dan pengurangan pembelian dan dapat juga terpisah atas transaksi tersebut. Bergantung pada sistem atau kebutuhan perusahaan, informasi yang mencakup dalam file ini juga dapat digunakan untuk berbagai catatan, listing, atau laporan seperti jurnal akuisisi, file induk utang usaha, dan transaksi untuk saldo akun. Jurnal akuisisi atau listing yang disebut juga dengan jurnal pembelian merupakan laporan yang dibuat dari berkas transaksi akuisisi dan berkas terkait lainnya. Meliputi nama vendor, tanggal jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan atau utilitas.
Jurnal ini juga dapat mengidentifikasi apakah akuisisi yang dilakukan secara tunai ataupun dengan utang usaha. Jurnal ataupun listing ini meliputi total setiap jumlah akun yang dicatat selama periode waktu tersebut. File induk utang usaha. File ini mencatat transaksi, akuisisi pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File induk ini diperbarui dari file transaksi akuisisi, retur dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Printout dari file induk utang usaha ini menunjukkan per vendor, saldo awal utang usaha setiap akuisisi, retur dan pengurangan akuisisi, pengeluaran kas, dan saldo akhirnya. Neraca saldo utang usaha merupakan dokumen yang menunjukkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau faktur ataupun voucher pada suatu titik tertentu. Neraca ini dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Laporan vendor merupakan laporan bulanan oleh vendor yang menunjukkan saldo awal akuisisi, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Pencatatan saldo dan aktivitas tersebut merupakan representasi yang dilakukan oleh vendor selama periode berjalan. Yang ketiga, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen yang terkait dengan pengeluaran kas yang diperiksa oleh auditor termasuk yang pertama, cek. Dokumen ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Biasanya cek dibuat dalam format multisalinan di mana yang asli akan diberikan kepada pihak yang dibayar. Salinan diarsipkan dengan faktur, vendor, dan dokumen pendukung yang dapat digunakan dan diarsip secara numeris. Pada sebagian kasus, cek ini dicatat dalam file transaksi pengeluaran kas. B. File transaksi pengeluaran kas merupakan file yang dibuat oleh komputer dengan mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi pada suatu periode tertentu. File ini berisi informasi yang sama dengan file transaksi akuisisi. C. Jurnal atau listing pengeluaran kas merupakan laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama periode waktu tertentu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari subtopik bab 18 yaitu fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.